Usaha mencari jalan damai. Pada waktu pendeta negeri Matsya berangkat ke Hastinapura membawa pesan perdamaian, perkemahan Pandawa di Upapelawya didatangi oleh raja-raja yang ingin bergabung dengan mereka. Para raja itu membawa bala tentara masing-masing, lengkap dengan persenjataan mereka. Keseluruhan bala tentara Pandawa berjumlah 7 divisi, sedangkan bala tentara Kaurawa berjumlah 11 divisi. Adapun kekuatan satu divisi pada zaman itu kira-kira terdiri dari 21.870 kereta, 21.870 gajah, 65.500 kuda, dan 109.350 prajurit darat yang dilengkapi dengan berbagai senjata perang. Pendeta utusan Raja Drupada tiba di istana Dhritarashtra dan sesuai tradisi, ia diterima dengan upacara kehormatan. Setelah memperkenalkan diri, pendeta negeri Matsya berbicara atas nama Pandawa. Hukum bersifat abadi dan memiliki kewenangan tersendiri. Tuan-tuan semua tahu akan hal ini. Karena itu, aku tidak perlu menjelaskan lagi. Dhritarashtra dan Pandu adalah putra Wicitawirya. Menurut tradisi, keduanya berhak mewarisi harta peninggalan ayah mereka. Berlawanan dengan kelaziman ini, putra-putra Dhritarashtra menyatakan bahwa seluruh kerajaan Hastina adalah hak mereka. Putra-putra Pandu dinyatakan tidak memiliki hak apa-apa. Menurut hukum dan undang-undang yang berlaku, hal ini tidak adil. Wahai keturunan bangsa Kuru yang saya muliakan, Pandawa menginginkan perdamaian. Mereka bersedia melupakan semua penderitaan yang mereka alami di pengasingan. Mereka tidak menghendaki peperangan, sebab mereka sadar peperangan tidak akan membawa kebaikan, hanya kemusnahan. Karena itu, berikanlah apa yang patut mereka miliki berdasarkan hukum dan undang-undang, sesuai dengan keadilan dan persetujuan yang telah disepakati. Hendaknya jangan tuan-tuan menundanya lagi. Setelah utusan itu selesai bicara, Bisma yang bijaksana bangkit berdiri dan berkata, atas karunia Dewata, Pandawa dalam keadaan baik dan sejahtera. Mereka memperoleh bantuan dari banyak raja, hingga pasukan mereka kuat dan cukup jumlahnya untuk bertempur. Tetapi mereka tidak menghendaki perang terjadi. Mereka tetap berusaha untuk mencari jalan damai. Mengembalikan milik mereka yang menjadi hak mereka adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran dan keadilan. Meskipun Bisma belum selesai bicara, karena telah bangkit dan berdiri dan menyela. Dengan pedas ia berkata kepada utusan Pandawa, wahai Brahmana, apakah yang kau katakan itu sesuai adalah wahai Brahmana, apakah yang kau katakan itu sesuatu yang baru? Tak ada gunanya mengulang cerita lama. Yudhistira tak berhak menuntut miliknya yang sudah dipertaruhkannya di meja judi karena ia kalah. Kalau dia masih ingin memiliki bagian dari kerajaannya, dia harus datang memintanya sebagai pemberian. Tetapi nyatanya dengan sombong, ia menuntut sesuatu yang bukan haknya, sebab dia merasa kuat berkat dukungan sekutu-sekutunya, terutama dari Matsya dan Pancala. Baiklah, ku jelaskan di sini bahwa tidak sesuatu pun akan diperoleh dari Duryodhana dengan jalan tipu muslihat dan ancaman. Seperti telah terbukti, dalam tahun ke-13, seharusnya Pandawa bersembunyi sebaik-baiknya. Jangan sampai keberadaan mereka diketahui. Tetapi nyatanya mereka ketahuan sebelum bulan ke-12 tahun ke-13 berakhir. Menurut perjanjian, seharusnya mereka menjalin pengasingan lagi selama 12 tahun. Bisma menyela, wahai Karna, jangan engkau berkata demikian. Kalau kita tidak mendengarkan pesan yang disampaikan utusan itu, perang akan pecah. Ketahuilah, kita pasti kalah dan musnah. Sidang itu menjadi ramai dan kacau. Raja Dhritarashtra dituntun Sanjaya naik ke mimbar. Setelah menyuruh semua yang hadir diam, ia berkata kepada utusan itu, demi keselamatan dunia dan kesejahteraan Pandawa, aku putuskan untuk mengirim Sanjaya berunding dengan Pandawa. Pulanglah hai sang duta, sampaikan hal ini kepada Yudhistira.
Dhritarashtra kemudian memberikan pesan-pesan kepada Sanjaya. Pergilah menemui putra-putra Pandu, sampaikan salam kasihku kepada mereka dan salam hormatku kepada Krishna, Satyaki dan Virata. Pergilah atas namaku dan berundinglah dalam suasana kekeluargaan untuk menghindari peperangan. Maka berangkatlah Sanjaya ke Upaplawya dengan membawa pesan perdamaian. Dalam pertemuan khusus yang diadakan untuk menyambut kedatangannya, Sanjaya berkata singkat, "Dharmaputra, merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagiku mendapat kesempatan untuk bertemu dengan putra-putra Pandu. Engkau dikelilingi sanak saudara dan sahabat-sahabatmu. Itu yang membuatku merasa lega. Raja Dhritarashtra mengutusku untuk menyampaikan salam kasih dan doa restunya bagimu. Ia tidak menginginkan perang. Ia menginginkan persaudaraan, persahabatan dan perdamaian dengan Pandawa." Mendengar kata-kata Sanjaya, dengan senang hati Yudhistira menyambut. Kalau memang demikian, berarti putra-putra Dhritarashtra telah sadar. Kalau memang demikian, kita semua bisa tenang. Kalau kerajaan kami dikembalikan, kami bersedia melupakan segala perselisihan kita dan kepahitan yang kami alami di masa lalu. Sanjaya melanjutkan, "Yudhistira, janganlah berharap bahwa putra-putra Dhritarashtra akan sadar. Mereka tidak seperti yang kau bayangkan. Mereka tetap menentang ayah mereka dan menginginkan perang. Tetapi, kuharap engkau tidak kehilangan kesabaran. Yudhistira, engkau selalu bertindak jujur dan adil, serta bersikap tegas menjunjung kebenaran. Mari kita hindari peperangan. Apakah kebahagiaan dapat dinikmati dari kekayaan hasil rampasan perang? Apa gunanya memiliki kerajaan dengan jalan membunuh sanak kerabat sendiri? Karena itu, janganlah engkau memulai permusuhan. Pandawa mungkin mampu menaklukkan dunia tanpa batas, tapi usia lanjut dan kematian tidak bisa dihindari. Duryodhana dan saudara-saudaranya memang jahat dan serakah, tetapi jangan sampai engkau terbawa nafsu, memunggungi kebenaran dan hilang kesabaran. Walaupun mereka tidak mau mengembalikan kerajaanmu, janganlah engkau tinggalkan jalan kemuliaan Dharma." Yudhistira menjawab, "Sanjaya, apa yang engkau katakan itu benar. Memegang kebenaran adalah harta terbaik. Tapi, bukankah kami tidak melakukan kejahatan? Krishna tahu akan hakikat kebenaran dan dharma. Yang mengharapkan kita, kedua belah pihak selamat dan sentosa. Aku akan minta pertimbangannya." Krishna berkata, "Aku menginginkan kesejahteraan bagi Pandawa. Aku juga mengharapkan Dhritarashtra dan putra-putranya bahagia. Ini sulit. Aku pikir mungkin aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan pergi sendiri ke Hastinapura. Kalau kita bisa mencapai persetujuan yang tidak merugikan Pandawa, aku senang. Kalau aku berhasil berbuat demikian, berarti Kaurawa dapat diselamatkan dari kemusnahan. Sungguh sesuatu yang sangat berarti dalam sejarah. Kalau dengan jalan perdamaian Pandawa bisa memperoleh apa yang mereka kehendaki, mereka akan tetap menaruh hormat kepada Dhritarashtra. Tetapi kalau perang tak bisa dihindari, Pandawa siap menghadapinya. Apa boleh buat? Dari dua kemungkinan ini, silakan Dhritarashtra memilih perang atau damai atau perang." Yudhistira berkata lagi, "Wahai Sanjaya, kembalilah ke Hastinapura dan sampaikan pesanku ini kepada Paman Dhritarashtra. Bukankah berkat ketulusan hati Paman, kami memperoleh sebagian wilayah kerajaan sebagai warisan ketika kami masih muda? Paman pernah menjadikan aku sebagai raja, dan Paman seharusnya mengakui hak kami sebagai pewaris yang sah. Paman seharusnya tidak mengusir kami hingga kami terpaksa hidup sebagai pengemis yang menggantungkan nasib kepada belas kasihan orang. Paman yang kami hormati, sesungguhnya kerajaan kita cukup luas untuk dibagi dua. Karena itu, mari hindari permusuhan di antara kita. Demikianlah hendaknya engkau sampaikan pesanku kepada Raja Dhritarashtra. Sampaikan salam hormat dan kasihku kepada kakek Bhisma dan mohonkan restunya agar semua cucunya hidup bahagia dan bersatu tanpa permusuhan. Salam juga untuk Widura. Ia adalah orang yang paling bisa melihat dengan lurus dan dapat memberi nasihat dengan adil.
tolong sampaikan pesanku ini kepada Duryodhana. Saudaraku tercinta, engkau telah menyebabkan kami, putra-putra pamanmu, hidup mengembara di hutan dan mengenakan pakaian kulit kayu. Engkau telah menghina dan menyeret istri kami di depan orang banyak. Kami terima semua itu dengan sabar. Kini kembalikan milik kami yang sah. Kami ini berlima. Setidak-tidaknya kembalikan 5 desa kepada kami, dan marilah kita berdamai. Sambutlah uluran tangan kami dengan hati ikhlas dan damai. Ya Sanjaya, sampaikan ini kepada Duryodhana. Kami siap menempuh jalan damai. Tapi jika kau menghendaki, kami pun siap menempuh jalan perang. Sanjaya kembali ke Hastinapura dengan membawa pesan penting untuk Dhritarashtra dan Duryodhana.